Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad, Mayor Jenderal TNI Susilo memimpin langsung lebih dari 600 pasukan yang diterjunkan untuk membantu percepatan pemulihan pasca bencana erupsi. Majen Susilo melihat secara langsung lokasi terdampak bencana di Dusun Sumbersari, Desa Supit Urang, Kecamatan Pronojiwo, Lumajang pada Minggu petang 23 November 2025. Hal itu sebagai observasi lapangan dalam upaya penanganan yang akan dilakukan dalam beberapa hari ke depan. Rencananya, berbagai satuan akan dibagi tugas mulai dari membantu warga, menyelamatkan barang berharga, membuat dapur lapangan, hingga pelayanan kesehatan dan pengerahan alat berat. Semua ini karena kesiapan, tanggapan, dan kebersamaan, dan terima kasih dari kewilayahan Dandem 083, Kolonel Thohir, dan saya siapkan kurang lebih ada 651 pasukan. Sudah saya siapkan di sini, silahkan nanti Pak Danrem, dan saya sudah lapor Bapak Pangdam pada Bapak Pangkostrat untuk bersama-sama kita jaga Lumajang ini tidak ada permasalahan dan bisa kita atasi. Tidak hanya itu, ratusan pasukan Kostrad juga akan membantu proses pemulihan pasca bencana sepanjang masa tanggap darurat hingga selesai. Bantuan diberikan untuk meringankan kebutuhan masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Semeru. Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan perusahaan pemilik lift kaca di Nusa Penida untuk menghentikan dan membongkar elevator tersebut. Gubernur pun hanya memberikan waktu dalam 6 bulan kepada perusahaan pemilik lift untuk menuntaskan pembongkaran. Dalam konferensi pers bersama Ketua Pansus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali, Bupati Kelungkung, dan Kasatpol PP Bali, Gubernur mengungkapkan 5 pelanggaran berat yang dilakukan pengelola lift kaca. Peraturan yang dilanggar terkait tata ruang, lingkungan hidup, perizinan, tata ruang laut, dan pariwisata berbasis budaya. Bentuk pelanggaran tidak memiliki izin lingkungan untuk kegiatan PMA yang merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hanya memiliki rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Kelungkung. Sanksi atas pelanggaran ini adalah sanksi administratif paksaan pemerintah untuk pembongkaran. Pembangunan lift kaca di Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung sempat viral di media sosial. Berdasarkan hasil sidak dari Panitia Khusus Tata Ruang Aset dan Perizinan DPRD Bali, proyek ini ditemukan tidak memiliki kelengkapan izin, sehingga harus ditutup sementara. Terdapat 3 jenis bangunan dalam proyek ini, yakni loket tiket, jembatan layang, dan area lift kaca yang mencakup restoran dan pondasi, dengan ketinggian lift sekitar 180 meter. Program Makan Bergizi atau MBG terus dipercepat untuk mengejar kebutuhan pangan harian 82,9 juta penerima manfaat. Hal ini ditegaskan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan usai perayaan Hari Ikan Nasional di Anjungan Sarinah, Jakarta. Menko Zulhas menyatakan setiap hari dibutuhkan jutaan potong ikan, ayam, buah, hingga sayur untuk mengejar kebutuhan pangan harian. Untuk itu, pemerintah saat ini berlomba memperkuat produksi agar ketersediaan pangan tidak terganggu saat permintaan meningkat. Kalau kita perlu ayam, kita perlu per hari itu 82,9 juta potong ayam, buah, sayur, ya nasi. Jadi kita juga sekarang pangan ini memang balapan, kerja keras agar kita bisa juga memenuhi yang diperlukan itu. Tentu kalau tidak kan biasa hukum pasar. Kalau minta banyak, permintaan banyak, produksi sedikit, pasti harganya naik. Maka kita sekarang berlomba-lomba. Pemerintah juga mempertimbangkan untuk menggunakan keragaman pangan khas berbagai daerah dalam memenuhi program Makan Bergizi gratis. Program ini diharapkan mampu membentuk peradaban baru melalui perbaikan gizi yang berkelanjutan.